Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum ala Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada hari tanpa Juli terkejutlah. Dalam acara Patologi Sosial dengan tema Patologi Sosial dan Kegiatan Kekerasan di kalangan ASN Ecuador. Tolong dan tolong silakan kepada insan yang mulia yang bermanfaat keselamatan dan kegiatan kesabaran di dalam Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, di sini kita mau membaca materi kita hari ini, yakni pencegahan patologi sosial dan pencegahan kekerasan di kalangan ASN Ecuador. Dengan pemateri kita hari ini yakni Kak Gibran. Langsung saja kepada Gibran. Tuhan saya tadi karena telah hadir di acara tugas saya. Saya jelasnya lebih baca ya tapi nggak pernah jadi lebih wajar. Terus ini ground masih kita asal patologi sosial. Supaya kalau kita nanti bisa jadi besar atau besar, coba dibesar bang besar. Kalau semakin besar itu nanti kan takutnya ada terjadi kayak misalnya ada perasaan kita itu superior dari lain sehingga kita itu kan dari teknik kesehatan itu tentang patologi sosial. Nggak, bisa saya tahu siapa karena sudah tahu. Itu patologi itu penyakit kalau patologi sosial udah nggak selesai patologi sosial seperti apa? Ya, itu sampai dunia tak tulis di jadi komunitas itu kalian jalan aja marah-marah udah siap apa terus tamat pun baru di sosial ada di rasa takut kadang rasa takut itu kayak rasa penting misalnya apa contoh dia senang sih loh yang menyenangkan musik itu overkill pokoknya juga ada yang terhadap apa kita tidak mau berarti sifatnya itu bejaran itu jangan sampai dan puas selanjutnya atau bukan itu kayak apa kayak atau tangan ini di prosesnya kita positif ataupun yang dimana kuasa masa itu harus lantai saja nggak perlu ada apa nasionalitas terus ada kekerasan berulang dan berkurang ya itu kan jadi budaya kalian ya kekerasan berulang ya aku juga ada beberapa teori itu yang mengatakan kenapa sih orang-orang seperti kita ini yang mulai menyalahgunakan kekuatan atau kemampuan kita menjadi negara karena dari teori itu efek sana atau bisa karena kita ini kurangin bikin sama lagi atau melakukan atau sehingga itu kita bikin penghabisannya itu sudah mempunyai pelajaran ini kita terapkan bersosial, menit cara salah kayak ada orang berjalan, ada orang akan datang turun aja seperti itu ini seperti dan sama kayak salurannya tanpa berpindah ke kota lain benar-benar jalan terus ada lagi ya tadi momen
Jawa, Sumatera. Kalau kamu harus siap, kan ada alasannya jelas kenapa. Dalam itu teori yang namanya beli itu percaya. Kalau kita memiliki teori ini, teori percaya akan ada kekuatan. Misal kita percaya adanya data titik dulu atau kode titik dulu itu pasti tepat. Kalau kita nggak percaya, ya pasti sudah masuk ke pengembangan. Oh ya, karena kita ini yang awalnya masuk dan pilih pengetahuan. Sekarang stimulnya apa? Densitas. Lalu kita nggak punya kebutuhan. Ini masuk sini, masuk sana, ke sini, terus di luar, nggak tahu mau apa yang kita ikutin itu tujuannya apa. Kalau sekarang melindungi diri, densitas yang susah keluar. Karena kita nggak punya komitmen dalam semua bela diri, nggak hanya cukup belajar. Tapi ini itu aku punya aplikasi pembatasan orang. Ada komitmen di dalamnya, melindungi diri, jadi pahlawan, keadilan, jangan melawan keadilan negara, dan terima. Itu teman benar. Dia tepat apa terima? Jadi pahlawan juga negara. Tepat, terima ya. Lagi dari prioritas ini dimana kalian itu mengikuti BTM mengikuti kunduan itu bela diri naikkan itu karena berusaha besar gas jadi banyak tugas ya tugas sekarang saya salah satu tapi kalau kalian misalnya memiliki sandi gara-gara sekarang ya kalian sehingga kalian tuh bulan dari itu tapi dan setiap prinsip ada prinsip kesempatan yang kita dapatkan itu ataupun jangan teknik ya kan itu jangan teknik juga nendang orang dan juga melempar orang atau mungkin kalian tiba-tiba bang pakai refleks pakai orang terus menggunakan sikap begitu jadi ya sikap begitu jadi ya jadi misal siap sama kondisi untuk terjadi di dapur berbanyak sapi siapa yang tak judulnya siapa yang tak tahu saya juga berarti kalau saya tambah terus kelihatan latihan atau kompetisi latihan itu lalu dalam punya satu tahap yang latihan kita itu bertambah coba sebentar 3 iya nggak ada tekanan latihan kalau kita latihan kalian tahu tekanan itu menit latihan maka 1 tahun kalian nari 50 bahkan apapun caranya harus upload selamanya tidur. Karena kalian lihat apa itu nanti waktu latihan kamu kan ada dari
kan jadi seperti kalau sama kalaunya belum tahu banget udah kalau di luar harus bilang tahu beli jadi ada di arena 1-1 terus hitungan golnya alhamdulillah kita yang kedua kita bahasa tamu ya apa saya pakai terus ada lagi nasi langsung yang baik guna itu apa pertama kita bersihkan tidak ada kamu psikologis dalam saya kenapa tahu nggak ada dalam waktu karena sebelumnya ini memberikan pelajaran moral di dalam kamar ini. Kak Indra telah memaparkan materinya sangat menarik sekali ya teman-teman. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi yang masih penasaran, yang belum jelas atau mungkin yang masih perlu ditanyakan boleh dipertanyakan. Baik, sesi pertanyaan akan dibuka dalam 2 sesi mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Apakah ada yang mau bertanya? Oke. Jadi kan cuma tapi masih satu tema. Boleh. Bisa lihat ya. Ini perkenalan dulu atau langsung? Boleh perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ibrahim Zahro dari Prodi Biatot. Nah, saya di sini kan masih baru ya di ITF Taekwondo Insa. Kalau semisal ada senior kita, jadi kakak yang sabuknya lebih tinggi daripada kita, yang kayak sosokan gitu loh Kak. Nah itu kita sebagai anggota baru itu kan otomatis kan nggak berani gitu. Nah tapi kalau kita ingin menasihati si senior itu gimana? Maksudnya itu dengan cara apa gitu loh Kak? Biar nggak tersinggung atau dia tuh nggak malu sendiri. Baik, kalau sudah jelas pertanyaannya langsung jawab. Oke, langsung saja. Misal tadi kita punya tingkatan yang lebih tinggi, tapi dia punya sosokan. Nah itu masuk agresi. Maksudnya itu orang-orang yang agresif. Harusnya kalau semakin besar tingkatannya itu harusnya kita semakin mengayomi hati-hati. Kalau semisal kita misalnya dia salah nih dalam tingkah laku yang berbunyi tidak boleh dilakukan. Pertama kalau kamu emang ini kan bahaya juga ada orang seperti ini kan. Pertama kamu lihat dulu orangnya untuk menerima saran atau enggak. Kalau punya ketebalan mental seperti yang saya jelaskan, setidaknya nggak usah biarkan dia bertindak nanti pada titik tertentu nanti ada yang break dulu. Pasti entah itu tingkatannya dia ataupun orang lain juga. Kalau merasa itu mengganggu dirimu, kamu bisa melakukan tadi kontak diri dan kontak diri bukan diri sama kita, kontak diri kepada ketua atau organisasi atau kesabung langsung, boleh langsung sebelum ini kok seperti ini, tapi mau saya bilang ini saya tahu seperti ini karena takutnya nanti anak-anak yang lain seperti itu jangan langsung marah
Soalnya kenapa? Itu termasuk tadi kekerasan struktural. Kekerasan struktural itu sama penguasaan setengah-setengah. Oke, selanjutnya adalah catatan. Oke, sudah jelas ya atau ada yang mau ditambah? Sudah jelas. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Bisa, kalau bisa. Apa-apa. Lagi? Ada lagi pertanyaannya? Semester 1, semester 3, semester 5, Kalau nggak mau tutup, cukup. Pertanyaan lagi? Masih ke tetangga masih ke. Monggo Mas Ketua. Mas Ketua tanya, Mas Ketua. Bedanya kritis. Udah. Beneran, beneran. Boleh, boleh. Pertanyaan juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Tadi kan ada beberapa kriteria dari psikopatologi tadi. Tampilannya itu ada. Nah, apakah orang yang dari kriteria itu bisa disebut psikopat? Psikopatologi itu apa beda sama psikopat? Oh, dia saya jawab. Berdasarkan fakta. Psikopat kan artinya tidak apa namanya psikologi. Psikopat itu tidak. Psikopat itu orang yang gila. Kalau orang yang tidak bisa itu, maksudnya psikopat itu gila. Gila itu masuk ke keterbelakangan mental. Bisa sembuh, tapi itu harus dua tahunnya mas, tidak bisa harus ini harus itu, malah yang ada dia malah super power akan adanya apa namanya dunia di depan dari sauna rata-rata sauna tiga dari sembilan tiga ada orang yang sudah mati itu tiga kalau kayak apa bisa ini psikopatologi psikologi baru tahu ada patologi dia punya penyakitnya psikopat itu keterbelakangan mental, patologi itu penyakit sosial. Psikopatologi itu maksudnya apa patologi? Psikopatologi bisa disebut psikologi. Bisa, keluar bisa, tapi ada bimbingan khususnya. Gak bisa langsung semua orang. Kalau kalian tahu kasus yang ini, mutilasi yang di Surabaya itu, yang ada di tiga wetan itu psikopat. Soalnya posisinya korban sudah meninggal, tapi dia itu masih tiga potong seperti itu. Itu bisa keturunan atau dia sendiri yang berbeda. Ada dua faktor keturunan sama faktor sosial. Faktor sama sosial. Keturunan tahu sosial. Sama yang biasanya dari kecil sudah korban itu. Dia merasakan untuk masuk pesawat takut tidak ada. Baik, apakah sudah jelas pertanyaannya? Pertanyaannya, penjelasannya sudah. Selanjutnya
bukan